Tuhan, terima kasih, biarlah ketika kami memandang Engkau selalu, jalan kami selalu dinyatakan oleh Engkau. Sekalipun kami berada dalam sebuah lembah kekelaman, ajar kami untuk memandang bahwa kami punya gembala yang begitu baik buat hidup kami, yang gak pernah akan tinggalkan kami sendirian di lembah itu. Namun Kau adalah gembala yang senantiasa menuntun kami sampai kepada sebuah padang rumput yang hijau. Itulah sebuah tujuan dari hidup kami ketika kami berjalan bersama Tuhan. Kami gak takut, kami gak khawatir, sekalipun kami berada di titik masalah terberat dalam hidup kami. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami bersama-sama dengan Engkau, kami punya satu jaminan hidup kami. Tuhan gak pernah tinggalkan kami, namun kekuatan Tuhan yang sempurna itu boleh terpancar, menguatkan dan juga memberikan kami kemampuan untuk kami bisa keluar dari masalah-masalah hidup kami. Kami berserah total hanya kepada kekuatan-Mu saja. Hari ini Tuhan, kami ingin belajar bersama dari satu teks dalam Alkitab. Bagaimana Yesus berjumpa dengan orang-orang yang berdosa. Yesus berjumpa dengan orang-orang yang sebenarnya dibuang dari sosial. Yesus berjumpa dengan orang-orang yang dikucilkan secara sosial. Namun kami melihat ada anugerah Tuhan ketika Tuhan bertemu dengan orang-orang berdosa itu. Orang-orang yang dipandang rendah oleh sosial. Orang-orang yang dikutuk oleh sesamanya. Dan Tuhan peduli dengan orang-orang seperti itu. Dan ini menjadi cermin bahwa orang-orang itu juga adalah kami sebagai pribadi saat ini. Kami manusia yang jauh dari sempurna. Kami memang tidak sempurna. Namun kami bersyukur kami dihampiri oleh yang sempurna. Karena yang sempurna itu ingin memberikan kepada kami kekuatan di tengah kelemahan-kelemahan kami. Agar kuasa-Mu dalam tengah kelemahan kami menjadi sempurna. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita Bapak Ibu. Wow ya. Sebelum duduk lihat kiri kanannya dulu. Iya, disapa dulu. Ayo ya. Siap dengar firman bukan? Oke, ya silakan duduk Bapak Ibu. Oke, dalam waktu ini saya akan coba menjelaskan kepada setiap kita ada satu series lagi yang akan kita bahas hari ini. Masih di dalam series utama kita, yaitu adalah Yesus dan juga kita ya. Kita itu adalah ya kita sebagai manusia yang gak sempurna. Dan kita akan belajar dari beberapa teks di Alkitab selama 2 bulan ini tentunya ya. Dan nanti kita akan sampai di akhir Februari sebelum masa Lent itu ditandai dengan hari Rabu Abu. Kita akan selesai series ini. Dan percayalah Bapak Ibu, setiap series yang kita bahas hari ini ya, per minggu demi minggu, ketika Yesus bertemu dengan orang-orang yang gak sempurna di dalam Alkitab, Yesus ketemu dengan orang-orang yang dikucilkan dan lain sebagainya. Lihatlah orang-orang yang ditemui oleh Yesus itu sebagai cerminan dari kita ya. Cerminan dari siapa? Dari kita. Lihat kiri kanannya, tunjuk cerminan dari kamu. Nah, jadi jangan ini ya, jangan ketika series ini diberitakan, Bapak Ibu malah nunjuk sebelahnya, itu yang diomongin kamu loh, bukan saya ya. Enggak gitu ya, tapi kita harus nunjuk sama diri kita. Karena ingat ya, semua orang yang ditemui oleh Yesus dalam Alkitab itu cermin dari kita ya. Selalu akan ada sesuatu yang mirip dengan kita dan yang sama dengan kita. Itu berbicara apa? Kelemahan-kelemahan kita, betul ya. Dan hari ini kita akan coba lihat, kita coba kupas Yesus bertemu dengan orang kusta. Saya ingin mengajak setiap kita untuk membahas dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Bapak Ibu kita buka Alkitab kita sama-sama yuk. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di sini teksnya adalah ke-10 orang kusta ya. Udah dapat katakan asik. Oke ya, belum semua ya. Oke, belum ya. Oke, Bapak Ibu yang udah dapat katakan asik. Asik. Oke, ini udah mayoritas nih. Berarti kita siap ya. Ayat 11 akan saya bacakan. Ayat 12 Bapak Ibu. Kita demikian terusnya sampai ayat 19 ya. Temanya adalah ke-10 orang kusta. Ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Seseorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring.
Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu apa? Pergi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya lagi-lagi Alkitab mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Perjumpaan yang sangat indah yang Yesus lakukan dengan orang kusta. Nah, yang menarik di dalam teks ini adalah Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Kalau kita melihat Yesus bertemu dengan 10 orang kusta itu, di mana Bapak Ibu? Kalau kita lihat teksnya, Yesus bertemu di dalam perjalanannya ke Yerusalem ya, dan juga perbatasan antara Samaria dan juga Galilea. Jadi Bapak Ibu perlu tahu bahwa di dalam perjalanan misi Yesus itu bukan dari Yerusalem, bukan dari bawah. Kalau kita punya Alkitab klasik, kayak Suasen gitu ya, Alkitab klasik ya. Di belakang Alkitab buku, Alkitab klasik itu ada petanya ya, ada petanya. Kalau kita lihat peta Israel pada zaman Yesus, kita akan ketemu Galilea itu posisinya itu ada di utara, ada di atas. Sedangkan Yerusalem itu ada di bawah. Nah, perjalanan Yesus itu dimulai dari atas ke bawah, ya, jadi utara ke bawah gitu. Maka dari itu ketika dia pertama kali muncul di Danau Galilea, dia akan memanggil murid-murid yang pertama. Ingat ya, siapa murid-murid pertama yang nelayan? Petrus ya, dan saudara-saudaranya Andreas, Yakobus, Yohanes ya. Dan itu mereka tuh, karena Yesus mulainya dari atas perjalanannya, dari Galilea. Nah ini ceritanya, Yesus udah mulai turun perjalanannya. Dia mau ke arah Yerusalem, dan dia udah sampai di perbatasan antara Galilea dan juga apa? Samaria. Ini Samaria adalah kota di mana orang-orang yang sering banget dikucilkan sama orang Israel ya. Karena apa? Ya orang Samaria adalah orang yang campuran buat mereka. Dan orang Samaria itu kelasnya beda sama orang Israel pada waktu itu. Orang Yahudi. Mereka memandang Israel ini sebelah mata lah. Ya ada kayak gak ada gitu ya. Ada kayak gak ada. Itu orang Samaria. Dan Yesus ada di perbatasan itu. Yang menarik adalah di perbatasan ini ternyata ada 10 orang kusta yang ada di perbatasan itu. Bisa bayangin Bapak Ibu ya. Dan dari kejauhan mereka berteriak sama Yesus. Yesus! Dia bilang apa? Guru kasihanilah kami. Wow. Mereka sama-sama berseru loh. Mereka sama-sama berteriak kepada Yesus. Yesus guru kasihani kami. Ya. Kalau kita tahu ada permintaan minta tolong kayak di laut ya, kayak udah jauh orang tenggelam gitu, tolong, help me, itu kayak teriak-teriak gitu loh ya. Dan orang kusta ini juga sama, mereka teriak agak jauh, kenapa sih sebenarnya? Ya karena mereka adalah seorang kusta. Bapak Ibu perlu paham bahwa orang kusta itu adalah penyakit yang pada zaman itu tuh gak enak banget. Mereka tuh hidup tapi seakan-akan mereka mati gitu. Ngerti ya? Di kalangan sosial mereka gak punya teman. Di kalangan sosial mereka itu dikucilkan, bahkan dibuang dari keluarga mereka. Sehingga mereka itu cuma berkumpul dengan sesama orang kusta aja. Dan orang kusta udah tahu berdasarkan hukum Yahudi, hukum Israel, mereka itu gak boleh menyentuh orang yang sehat. Kenapa? Karena ketika dia sentuh aja, orang itu bisa najis langsung. Lihat ya, karena mereka dipandang najis gak boleh nyentuh yang sehat. Dan orang yang disentuh itu akan berubah jadi najis. Maka dari itu kita lihat di dalam teks ini. Mereka tuh berteriaknya jauh apa enggak? Jauh ya, jauh benar ya. Saya nggak tahu seberapa jauh. Tapi kalau dari gambaran Alkitab kira-kira ya. Kalau mereka berteriak nggak mungkin lah ya. Jaraknya deket. Kayak contohnya, saya di sini. Pak Heri ada di ujung pagar GKBJ. Saya kalau panggil Pak Heri, kalau kayak gini kedengeran nggak? Pak Heri, Pak Heri, Pak Heri. Pak Heri bisa denger gak di ujung sana? Saya gak pakai mic ya Pak. Saya dari pintu gereja sini panggil Bapak di pagar situ. Pak Heri, Pak Heri. Gak bakal denger, betul kan? Lalu masa saya lantas bilang, sombong banget nih Pak Heri. Dipanggil gak mau gak mau nyaut, noleh aja tuh enggak gitu kan. Gak mungkin saya ngomong gitu. Karena saya suaranya pelan. Kecuali saya panggil, Pak Heri, ada nasi campur. Wih lari dia langsung, ya kan. Ada nasi campur lagi kan, dia lari ya. Karena saya teriak panggil Pak Heri kan. Ayo, loi, ini apa? Kaifon. Datang dia langsung kan. Sama lah, siapapun yang dipanggil teriak dari jauh pasti datang. Kira-kira modelnya seperti itu Bapak Ibu, ngerti ya? Jadi mereka teriak, posisinya pasti lumayan jauh lah. Tapi saya ingin kasih tahu, teriakan mereka ini sebenarnya menggambarkan satu hal yang dekat sama kita loh. Ketika mereka ada di dalam satu masalah yang gak selesai. Penyakit kusta pada zaman itu tuh jadi
karena tenaga waktu itu medis itu belum berkembang bagus pada masa Yesus itu. Pada abad-abad pertama itu, medis itu belum secanggih sekarang. Jadi pada masa itu kalau saya baca buku ya, semua penyakit kulit yang ada borok, ada nanah ya, apapun itu ya, kecuali panu kali ya. Kalau panu mah gampang ya, kasih bawang putih. Saya ingat mama saya dulu, saya kalau mandi di kali sama teman-teman kampung saya, pulang panuan saya, mama saya udah kupas bawang putih, dipenggal bawang putihnya, gosok aja kan. Ini hilang nih panunya nih, hilang nih gitu kan. Panu mah gampang lah hilang ya. Tapi pada zaman dahulu tuh kalau udah ada borok dan kayaknya boroknya bau, lalu juga ada nanahnya dan lain sebagainya, itu tuh udah dicap sebagai penyakit kusta. Jadi beda sama sekarang ya. Kalau kusta zaman sekarang udah bisa detail. Oh ini kusta, ini penyakit kulit yang lain, ini penyakit kulit yang lain. Pada masa itu enggak. Semua penyakit kulit yang bernanah, yang borok dan lain sebagainya, yang bau itu dianggap kusta. Jadi bisa bayangin ya. Dan itu bisa lama banget loh pada masa itu. Saya baca itu bisa bertahun-tahun. Dan bayangin mereka bergumul di dalam sakitnya. Mereka nggak punya siapa-siapa. Dan kusta itu juga sakit dan lain sebagainya. Dan kalau mau dilihat dari tingkatan kusta yang saya baca juga. Itu ada kayak tingkatan, ada kusta yang biasa gitu. Yang biasa ya paling penyakitnya cuma bikin gatel-gatel dan sebagainya gitu. Tapi ada juga tingkatan kusta yang kedua. Dia itu lama-lama tuh bisa menggerogoti tubuh gitu. Saya nggak tahu itu apa ya. Itu bisa menggerogoti tubuh, penyakit kulit itu menggerogoti tubuh. Dan pelan-pelan orang itu kehilangan organ-organnya. Kayak dimakan gitu loh Bapak Ibu. Dan akhirnya dia mati sangat mengenaskan. Ya kira-kira gitulah akhir hidup orang kusta lah. Dan kita nggak tahu apa yang dihadapi orang kusta yang ada di posisi di Alkitab ini. Ya kalau kita mau tarik lebih detail, lebih jauh, yang paling berat adalah ya mungkin mereka sedang perlahan-lahan menuju kepada kematian. Mungkin ya, dan kita nggak tahu itu bisa puluhan tahun, itu bisa beberapa tahun gitu. Dan intinya adalah mereka tahu bahwa ini penyakit berbahaya. Pada waktu itu belum ada medis yang bisa menyembuhkan secara canggih kayak sekarang. Itu kusta pada masa itu. Dan bisa bayangin ketika mereka berteriak dari jauh kepada Yesus, itu bukankah sebuah teriakan mereka di dalam pergumulan mereka? Bukankah Bapak Ibu bisa membayangkan ini adalah teriakan yang betul-betul minta tolong? Pak Heri kalau Pak Heri butuh pertolongan, Pak Heri mau tenggelam di laut, Pak Heri teriaknya ke Mayu gak? Gak mungkin dong. Masa teriaknya ke Mayu ya? Tolong, tolong, tolong. Gak mungkin, gak ada yang mau denger. Teriakan ke Mayu itu bukan teriakan lagi ada di dalam posisi masalah Pak, bener gak? Kalau mau tenggelam teriaknya gimana Pak? Wih, pengalaman. Tolong, udah pasti, bener gak sih? Itu kayak teriakan orang tuh, waduh butuh banget pertolongan. Dan ini yang kita lihat di dalam teks ini. Tapi Bapak Ibu saya gak mau bahas tentang teriakan tolong itu. Karena kita bisa membayangkan betapa sakitnya teriakan itu. Tapi saya mau coba tarik itu di dalam aplikasi hidup kita. Bukankah kita saat ini, hari-hari ini masih terus bergumul dengan iman kita? Di dalam masalah, Bapak Ibu punya bisnis, Bapak Ibu punya keluarga, Bapak Ibu punya anak-anak, anak-anak yang sekolah, lain sebagainya, pasangan hidup dan lain sebagainya. Kita bukankah punya pergumulan di dalam titik itu? Dan bukankah terkadang pergumulan itu bikin kita mentok, bener gak? Ada beberapa pergumulan yang bikin kita tuh mentok, rasanya aduh Tuhan, maju mundur, kena juga. Aku mau gimana nih? Gak ada apa-apa. Saya mau bilang, ketika kita di dalam posisi itu, kita berteriak minta tolong sama Allah. Saya mau bilang, Allah itu enggak kurang peka untuk mendengar teriakan kita. Allah itu selalu punya telinga yang lebar untuk senantiasa dengar apa yang jadi seruan kita. Dan saya mau kasih tahu, di dalam ending cerita kusta ini, 10 orang kusta ini, semuanya sembuh gak? Semuanya sembuh. Dan yang menarik dari cerita ini juga, 10 orang kusta itu sembuh tanpa disentuh oleh Yesus secara langsung. Yesus cuma bilang sama mereka, pergi tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Dan mereka di dalam perjalanan yang belum sembuh, mereka tuh bergumul loh. Ini serius ya? Suruh ke imam. Suruh pergi ke imam. Bukannya Yesus datang kek, ngapain kek, kasih obat kek, sentuh kek, disembuhin kek. Ini malah disuruh pergi ke imam. Serius nih. Bapak Ibu tahu, ketika mereka nurut dengan apa yang Yesus bilang, terjadi kesembuhan di sana. Dan dari sini saya cuma mau bilang begini, sederhana sekali. Di dalam kitab Injil, Yohanes khususnya, bukankah ini juga menjadi seruan yang pernah dikatakan oleh Alkitab? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saya mau bilang dalam teks ini juga mirip-mirip sekali.
Yesus tidak perlu sampai menunjukkan dirinya secara fisik, menjamah secara fisik. Dia cuma bilang, pergi tunjukkan dirimu ke imam, terjadi apa? Kesembuhan. Kita nggak perlu dalam wujud Yesus kembali yang fisik hanya untuk mengabulkan doa kita. Wow, saya mau bilang, ketika kita berteriak minta tolong sama Yesus, saya mau tanya, Yesus dengar atau tidak? Dia dengar. Sebesar apapun pergumulanmu, Yesus dengar. Yesus dengar sekali, sangat-sangat mendengar. Dia tahu dengan detail apa yang kita mau. Apa yang kita butuhkan. Dan dia bisa menjawab itu semua dengan mudah sebenarnya. Bukankah ini menjadi sebuah pengharapan kita? Kita punya Allah yang tidak tuli. Kita punya Allah yang selalu konsisten untuk bisa menolong kita dalam segala kondisi hidup kita. Wow, saya pas baca ini aja sesingkat aja ya. Saya tuh kayak merasa kagum sama Tuhan. Tuhan itu gak perlu ada selama-lamanya secara fisik manusia di sini. Gak perlu ada secara fisik bersama-sama dengan kita. Dia tanpa ada keadaan fisik pun, dia sanggup melakukan segala perkara yang besar buat hidup kita. Wow. Bapak Ibu percaya? Siapa yang percaya di antara kita boleh angkat tangan? Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ini baru bagian pertama, belum khotbah saya Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke dalam bagian yang pertama. Ini kira-kira background dari penyakit kusta. Khotbah kita kan fokusnya kepada perjumpaan kan? Lalu apa sih sebenarnya yang Yesus lakukan kepada orang yang sakit kusta ini? Ketika Yesus berjumpa dengan mereka, apa yang Yesus pulihkan dari mereka? Kita bisa nerka-nerka. Oh udah jelas dong cuan tahu. Pulihnya itu di dalam keadaan fisiknya, betul ya? Kita udah bisa nerka-nerka. Tapi saya coba ingin breakdown pelan-pelan. Apa sih yang dipulihkan oleh Yesus sampai kepada titik yang paling penting. Apa sebenarnya tujuan Yesus bertemu dengan orang kusta ini? Kita akan coba lihat ada dua hal yang penting. Yang pertama, Yesus itu berjumpa untuk memulihkan. Sama-sama kita bilang apa? Yesus berjumpa untuk memulihkan. Ingat, dia berjumpa untuk memulihkan. Apa yang Yesus pulihkan kalau begitu? Yang pertama, di dalam Lukas 17 ayat 14 dikatakan begini. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi apa? Tahir. Yesus memulihkan area fisik mereka. Ingat teriakan mereka yang keras tadi. Yang mereka bilang, Yesus, Guru, kasihani kami. Memang mereka berteriak karena kesakitan mereka. Kulit mereka sakit. Dan Yesus bilang apa? Pergi tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Dan mereka sembuh. Dan di sana kita bisa lihat Bapak Ibu sebenarnya. Yesus itu memulihkan area fisik mereka. Dan ini adalah salah satu tujuan Yesus. Tapi bagi saya ini bukan tujuan terbesar Yesus. Setuju gak? Kalau cuma masalah fisik, nanti saya akan jelaskan. Kenapa ini bukan menjadi tujuan besar Yesus ketika bertemu dengan orang kusta ini. Saya akan masuk dulu ke dalam area yang kedua. Area yang kedua adalah area mental. Nah ini yang menarik sebenarnya. Ayat yang sama, tapi di dalam kalimat yang berbeda, saya akan bacakan. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada siapa? Imam-imam. Tahukah kita kenapa mereka perlu pergi ke imam-imam untuk menunjukkan diri mereka yang sudah sembuh? Bapak Ibu ingat bahwa kusta itu tidak dialami oleh banyak orang di dalam kalangan Israel pada waktu itu. Jadi otomatis ya orang-orang yang kena kusta itu biasanya dari telinga ke telinga itu udah kedengeran. Nggak perlu kayak zaman sekarang update status dulu. Wow, contoh ya. Oh, Calvin Tosca kena kusta hari ini loh. Update status, Ilus lihat, wow. Ivero lihat, ya ampun. Ireval juga lihat, ya ampun kasihan banget Calvin. Enggak kayak gitu. Pada waktu itu enggak perlu update status ya, belum ada HP ya kan. Tapi dari omongan ke omongan, ibu-ibu ngerti lah ya. Yang ibu-ibu gang mengerti lah ya, dari omongan ya. Dari gang G1 bisa sampai G7 kan ya ceritanya ya. Ya gitulah kira-kira lah omongannya ya. Oh kabar-kabar burung tuh, siapa ujung-ujungnya? Oh si A yang sakit. Itu kota udah tahu. Jadi otomatis kalau ketemu orang ini, mereka jauh-jauh. Najis. Nggak mau ketemu sama mereka. Dan ingat mereka dikucilkan begitu. Dan mereka berkumpul dengan orang-orang yang sesama sakit kusta. Saya akan kasih tahu sedikit lagi. Kita lihat tadi Yesus ketemu mereka di mana? Di perbatasan antara Galilea dan Samaria. Ketemu di perbatasan, ingat gak? Orang Yahudi kalau ngelihat orang Samaria tuh ngelihatnya sebelah mata atau mereka apresiasi orang Samaria? Sebelah mata, bener gak? Kecil. Kita sering lihat lah di kitab Injil kalau kita lihat. Yesus, orang-orang Yahudi itu kecil banget lihat orang Samaria. Dan saya mau kasih tahu menariknya di sini.
orang Yahudi yang sakit kusta daerah Galilea itu nongkrongnya bareng orang-orang Samaria yang sakit kusta. Lihat ya, orang Yahudi yang sehat menganggap orang Samaria yang sehat itu najis. Tapi ketika orang Yahudi yang sakit kusta ngelihat orang Samaria yang sakit kusta, dia mau bilang najis gak? Berani-berani dia bilang najis, dibalikin lagi kali ya. Orang Yahudi bilang, ih najis orang Samaria kusta. Orang Samaria bilang apa? Lu juga kusta najis, yeay. Makanya Bapak Ibu tahu gak? Akhirnya mereka kumpul bareng di perbatasan itu. Ah ya udah dah, sama najis satu nasib kita. Kumpul bareng dah, udah duduk ngemper bareng dah. Kumpul deh 10 orang, campuran. Orang Samaria, orang Yahudi campur sana. Udah gak ada pikir najis lagi. Lu orang mana udah gak ada lagi. Nah mereka sama-sama najis. Bisa bayangin ya. Sebegitu mereka lakukan itu kenapa sih? Karena mereka udah gak punya komunitas lagi. Mereka udah gak punya circle yang inti lagi buat mereka. Betul-betul dijauhin banget. Dan Bapak Ibu tahu ini menimbulkan sebuah penyakit, bukan penyakit lah ya. Sebuah sentuhan mental yang nggak biasa loh. Ini berat banget, betul gak? Circle yang paling inti aja keluarga itu ninggalin saya. Orang-orang musuhin saya, jauhin saya, bilang saya najis. Mentalnya gimana coba? Kita dibully orang aja, mentalnya bisa down, bener gak? Makanya banyak kasus kan akhirnya bunuh diri orang yang dibully. Ini orang udah dibully dianggap najis bertahun-tahun. Udah kayak, udah gak ada pengharapan lagi deh. Dan saudara tahu cara satu-satunya mereka untuk bisa mendapatkan penerimaan di tengah sosial lagi. Biar orang-orang itu gak dipikir najis. Ketika ngelihat mereka perlu pergi ke imam. Ngapain mereka ke imam? Mereka harus jalan ke imam ketika mereka sembuh. Biar imam itu mengumumkan di depan banyak orang. Hei, mulai hari ini Calvin Tosca sudah sembuh. Gak usah ditepuk tanganin, contoh loh. Dia gak sakit loh Bapak Ibu, tega ya. Siapa yang paling kencang? Tuh Soasen paling kencang tadi kayaknya. Contoh lo ya. Sembuh. Wow. Akhirnya seluruh kota tahu kan. Makanya Yesus itu tahu loh. Yesus itu langsung cepat-cepat bilang apa? Cepat-cepat kamu pergi. Tunjukin dirimu kepada imam. Yesus mau apa? Memulihkan area mental mereka. Biar mereka itu dapat prosesi. Dapat dapat sebuah tata cara untuk mereka itu dianggap lagi di lingkungan sosial. Dan saya kasih tahu. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama. Kitab yang mengatur itu tuh ditulis, kemana saya baca ya. Itu ditulis kayak pertama itu mereka harus bawa persembahan, burung dan lain sebagainya. Dan setelah itu dicek semuanya apakah betul-betul udah sembuh. Lalu 7 hari dicek lagi loh Bapak Ibu. 7 hari dicek lagi dengan persembahan kambing domba dan lain sebagainya. Akhirnya baru ada beberapa hari prosesi dan akhirnya baru bisa bilang orang ini sudah sembuh. Dan mereka bisa bergabung lagi di sosial bersama kita. Enggak dijauhin lagi. Lihat Yesus mikirin sampai titik itu. Jadi areanya itu bukan cuma area fisik ya ternyata ya. Yesus itu benar-benar berjumpa untuk memulihkan sampai titik area mentalnya Yesus ingetin. Makanya kenapa kita lihat kalimat pertama apa? Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam. Wow, saya pikir Yesus ini paket lengkap loh ketika menolong. Keren ya. Enggak setengah-setengah sih kalau buat saya Yesus nolong. Pernah ngalamin gak sih? Enggak setengah-setengah. Yesus kalau sekali nolong tuh full. Dia kasih yang terbaik buat kita. Kalau memang itu adalah kehendak dia. Dia kasih full buat kita. Gak pernah setengah-setengah Yesus kasih. Ini yang saya imani. Ketika saya melihat apa yang Yesus kerjakan lewat orang-orang yang berjumpa dengan dia. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berhenti sampai sini, mungkin kita akan terkesima dan kita pikir, wow memang betul Yesus punya kuasa yang sangat besar, memulihkan dan lain sebagainya. Hebat, jago. Kita layak untuk punya pengharapan di dalam dia. Tapi kalau kita stop sampai titik ini, saya mau kasih tahu. Dan saya mau tanya kepada setiap kita. Kalau Yesus cuma jago berjumpa dengan orang kusta ini, cuma bicara soal memulihkan keadaan fisik dia, saya mau tanya, iblis punya kuasa yang sama untuk memulihkan keadaan fisik seseorang apa enggak? Hei, ayo. Orang Chinese ketika kecil sakit, dikasih apa? Ayo, inget gak? Disuruh minum apa? Inget? Apa yang dibakar? Kertas dibakar kan? Kertas dibakar, kocok-kocok, ayo minum sembuh. Nggak tahu apa itu kan. Cuma pikir, oh ini kertas fu ya kalau nggak salah ya. Ini kertas nih, udah. Bakar, abunya diminum, sembuh. Itu kan kayak
kayak kepercayaan nenek moyang kan. Dan mereka percaya ada kuasa lain seakan-akan yang akan menyembuhkan anak itu. Maka dari itu ketika dipaksa, ayo minum, kalau nggak minum kamu sakit terus. Kalau kamu minum kamu bisa sembuh. Itu kan kayak kepercayaan nenek moyang. Tapi kalau kita bisa kesimpulkan aja sedikit deh. Berarti orang-orang dunia tahu yang di luar Kristus. Iblis pun ya, yang mereka percaya pun itu punya kuasa yang sama untuk menyembuhkan fisik. Betul gak? Banyak contohnya gak? Banyak. Terus saya tanya, kalau kita cuma memandang Yesus sebagai pribadi yang menyembuhkan secara fisik, buat kita tok. Buat saya pribadi, kita sangat mengecilkan Yesus itu sendiri. Karena Yesus jauh lebih daripada itu. Yang kedua, secara mental saya tanya. Berapa banyak orang yang udah mulai sakit jiwanya. Lalu dia pergi ke psikolog terkenal. Dan akhirnya dia sembuh. Kalau kita cuma pandang Yesus sebagai pribadi yang bisa menyembuhkan mental orang. Itu sangat-sangat mengurangi pribadi Yesus itu sendiri. Buat saya loh ya. Karena bagi saya banyak psikolog jago kok zaman sekarang, bener gak? Banyak psikolog terkenal kok bisa membantu orang yang depresi dan lain sebagainya, yang mentalnya terganggu, akhirnya bisa sembuh kok. Kalau Yesus kita samakan dengan hal itu aja, sangat kecil kita melihat Yesus. Padahal Yesus jauh daripada itu, amin. Jauh lebih besar daripada itu semua. Maka dari itu sampai titik ini saya percaya, tujuan Yesus untuk berjumpa dengan orang kusta ini bukan berbicara mengenai perkara fisik atau perkara mental aja bagi saya. Bukan berarti itu salah, enggak. Tapi belum utuh kalau kita sampai titik ini. Ngerti gak Bapak Ibu? Tapi ada sesuatu yang Yesus ingin sasar dengan 10 orang kusta tadi. Kenapa dia mau ketemu dengan orang kusta ini? Ada sesuatu yang Yesus ingin tunjukkan ketika dia berjumpa dengan orang kusta ini. Yang terakhir, kalau begitu apa sih yang Yesus sasar dari perjumpaan ini sesungguhnya? Kita lihat, ini adalah jawabannya. Yesus berjumpa untuk apa? Mendapatkan, sama-sama kita bilang, mendapatkan apa? Tentunya itu bicara soal mendapatkan seseorang yang belum percaya kepada dia. Wow, ini adalah salah satu perjumpaan yang punya tujuan yang mulia. Bukankah Yesus juga sebelum naik ke surga, dia memberikan amanat agung kepada kita, bukan? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajar mereka. Itu amanat agung. Amanat yang betul-betul agung buat kita. Dan itu tujuannya apa? Agar kita bisa menjaring jiwa, menjangkau jiwa. Dan bukankah Yesus juga ditegaskan datang ke dalam dunia, itu memang untuk mencari jiwa. Dan ketika dia bertemu dengan jiwa, bukan hanya bicara soal fisik atau mentalnya. Tapi betul-betul adalah Yesus ingin memulihkan area spiritualitas dari jiwa itu sendiri. Sampai dia ngeh bahwa dia punya juru selamat, yaitu adalah Yesus. Karena itu yang mengubah sebenarnya. Karena itu adalah sebuah dasar dari iman. Iman kita itu gak bisa didasarkan atas dasar kesembuhan fisik. Gak bisa. Iman kita juga gak bisa didasarkan atas dasar kesembuhan mental. Gak bisa. Kalau kita didasarkan pada kesembuhan fisik, kita bisa sakit lagi gak? Bisa. Nanti kalau kita sakitnya lebih berat, kita bisa kecewa sama Tuhan tuh. Kalau kita dasarin iman itu pada fisik aja. Mental juga sama, kita bisa down. Kita bisa down lagi lebih berat, bisa. Kalau kita dasarnya di situ, ketika kita diterpa sama hal yang lebih berat, jatuh kita. Maka dari itu iman itu gak bisa di situ. Iman itu didasarkan pada apa? Spiritualitas yang benar sama Tuhan. Maksudnya apa? Nah, saya akan jelaskan ini kepada setiap kita. Coba lihat ada beberapa yang tersirat dari teks ini. Lukas 17, 12-13 bilang begini. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Bapak Ibu lihat kalimat kuning dibilang apa? Mereka tinggal berdiri agak jauh. Tadi kita udah lihat ya. Mereka posisinya agak jauh. Dan ingat ketika jauh mereka ngapain? Berteriak. Tapi coba ingat kata-kata yang saya kasih kuning. Mereka berdiri tinggal agak jauh. Ingat kata-kata ini aja. Kita lanjut lagi teksnya. Ayat 15-16. Dan Alkitab kasih notis yang kuat sekali. Seseorang dari mereka. Lihat ya. 10 orang apa 1 orang? Satu orang. 1 orang dari mereka loh. 1 orang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu siapa? Orang itu siapa? Orang Samaria. Lihat
Tadi orang itu jauh, Yesus sembuhkan, dan dia akhirnya kembali kepada Yesus. Ayat selanjutnya, 17-19. Ada yang tersirat lagi dalam bagian ini. Yesus bilang begini, di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Berarti orang Samaria orang yang apa? Asing. Lihat ya. Lalu Tuhan bilang apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara, gak kita dari teks ini, dari 3 bagian ini. Tadi dikatakan apa? Orang Samaria. Itu adalah satu-satunya orang yang kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah. Dan ingat, tadi orang Samaria bersama dengan kelompok orang kusta, berdirinya jauh apa dekat dari Yesus? Jauh. Sangat jauh. Dan ketika orang kusta itu jauh, dia berteriak kepada Yesus, Yesus menyembuhkan dia. Dan ketika dia sudah sembuh, terima anugerah dari Tuhan. Lihat, dia masihkah jauh? Dia nggak jauh, tapi dia ngapain? Dia datang menghampiri siapa? Yesus sambil memuliakan Allah. Sambil dia tersungkur di kakinya. Saya mau tanya, apakah di dalam keberadaannya sebagai orang kusta dia berani menghampiri Yesus dan tersungkur di kakinya Yesus? Nggak bisa. Saudara mulai paham maksud saya? Bukankah ini adalah narasi Injil bagi setiap kita? Orang kusta ini bukan hanya digambarkan sebagai orang yang secara fisik itu jauh dari Allah karena punya kusta. Enggak. Secara tersirat ini juga adalah menjadi narasi Injil yang kuat buat kita. Orang yang tadinya punya borok, orang yang tadinya sangat hina, jauh, cuma berani teriak-teriak dari jauh, gak berani menghampiri Yesus. Itulah kita, orang yang berdosa sebenarnya. Dari jauh cuma bisa teriak. Gak punya pengharapan. Gak bisa ngapa-ngapain. Tapi saudara tahu? Ada pribadi yang begitu baik menghampiri kita. Dan akhirnya ketika pribadi itu datang menghampiri kita. Dia menyatakan anugerah yang besar buat kita. Apa yang kita bisa lakukan akhirnya? Akhirnya kita berani menghadap dia. Yang tadi kita gak berani untuk menghadap dia. Bukankah ini yang tergambar dari narasi kusta? Bukankah ini yang tergambar dari narasi yang Yesus sedang lakukan di dalam bagian ini? Yang tadinya jauh, sekarang sudah menjadi dekat. Karena apa? Karena ada Kristus yang berinisiatif menghampiri. Wow, saya akan bacakan satu berita anugerah untuk setiap kita. Gospel Connection-nya apa? Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Oleh siapa? Oleh darah Kristus. Wow, beri kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Orang kusta tadi jauh. Tapi karena ada Yesus yang datang. Yang menyatakan dirinya, menyatakan anugerahnya. Akhirnya dia bisa mendekat datang kepada Yesus menyembah dia. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini narasi Injil yang sangat indah buat kita? Sadarkah kita bahwa kita juga dulu adalah orang yang jauh dari Tuhan, betul? Sangat jauh. Tanpa Kristus datang menghampiri kita. Bisakah hari ini Bapak Ibu duduk diam di sini untuk dengar firman? Tidak mungkin. Bisakah hari ini kita duduk di tempat ini untuk menyatakan sukacitanya kita menerima anugerah keselamatan itu? Jangan pandang anugerah cuma bicara soal fisik, berkat, material. No, bukan itu. Anugerah gak sesempit itu. Tuhan bisa lakukan itu dengan mudah. Bahkan cuma Tuhan bilang apa? Aku dari jauh aja bisa lakukan itu kok. Buat nyembuhin fisikmu, buat nyembuhin hal materialmu. Dari jauh. Tapi untuk menyelamatkan engkau, aku harus sendiri turun ke dalam dunia. Aku gak bisa jauh-jauh dari engkau. Aku harus memberikan diriku secara langsung buat kamu. Tergantung mati untuk menghidupkanmu kembali. Saudara, perkara fisik material gampang buat Tuhan. Tapi untuk masalah jiwa, kita yang sudah diselamatkan, dia perlu melakukan lebih. Bukan karena dia gak bisa melakukan dari jauh. Karena itu bukan caranya. Cara satu-satunya harus dia turun ke dalam dunia untuk menebus setiap kita. Dari hal ini saya cuma mau bilang begini yang terakhir. Selalu ada alasan bagi kita yang berdosa untuk mengatakan jauh dari Kristus. Betul? Namun ketahuilah, tidak ada alasan bagi Kristus untuk mengatakan jauh ketika ia ingin mendapatkan kita kembali.
Itu Yesus. Bukankah hari-hari ini kita sering ngomong, capek, lelah, males, dan lain sebagainya. Itu menandakan kita mau jauh dari Kristus. Tapi saya mau kasih tahu, ketika Bapak Ibu adalah orang yang sudah dipilih oleh Kristus untuk menjadi anak-anaknya, anugerah itu akan mengejar kita sampai kemanapun. Dan gak ada kata jauh untuk Tuhan ketika dia mengejar setiap kita. Amin Bapak Ibu. Siapa yang merasakan Yesus selalu mengejar kita dengan anugerahnya, boleh lambaikan tangan. Wow. Berarti Bapak Ibu adalah orang-orang yang berbahagia. Bilang kiri kanannya, kamu orang yang berbahagia. Kok gak ada iman Bapak Ibu? Ngomong yang keras dong, kamu orang yang berbahagia. Wow, itu baru ya. Oke. Saya senang sekali Bapak Ibu bisa punya respon yang indah hari ini. Hari ini kita belajar hal yang sederhana namun juga dalam buat setiap kita. Melalui peristiwa kusta, kita melihat ada narasi Injil yang indah di dalam ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sekali bahwa narasi kusta ini menyadarkan kami kembali bahwa siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami orang yang sebenarnya dahulu jauh, seperti orang kusta itu. Mungkin hanya bisa berteriak tanpa sebuah pengharapan. Dan mungkin setiap orang ada tabib yang lewat, mereka juga berteriak, sembuhkan kami, sembuhkan kami. Namun tidak ada pengharapan buat mereka. Ketika Yesus hadir di tengah tempat itu, secara berinisiatif untuk menyatakan dirimu. Kau menyembuhkan mereka, bukan hanya menyembuhkan, namun kau juga membangkitkan semangat mereka. Dan mendorong mereka untuk bisa melakukan sebuah penyembahan kepada Engkau. Ajar kami selalu memandang Tuhan, bahwa ketika kami bisa menyembah Engkau dalam keberadaan diri kami, itu semua bukan berbicara mengenai kami, namun itu semua berbicara mengenai Engkau yang sudah beranugerah terlebih dahulu untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun kiranya firman-Mu yang kudus ini boleh terus senantiasa berbicara, menaungi hati dan juga pikiran kami dalam hidup sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Yang diberkati kita katakan, amin.